Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Syukur dengan NIM 22030150117. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu bagian pertama, konsep dasar perkembangan moral. A. Studi perkembangan moral. Studi perkembangan moral adalah sebuah proses kajian yang membahas persoalan bagaimana dan melalui proses apa manusia belajar atau mengembangkan moral dan etika. Berbagai kajian menunjukkan bahwa studi perkembangan moral merupakan persoalan yang rumit dan sulit untuk dipahami. Dikatakan sulit karena sedemikian kompleks ruang lingkup masalahnya. Selain memang masih terdapat perbedaan pandangan antara dua aliran dalam memahami isi moral. Selanjutnya, ada dua perspektif model teori untuk memahami isi moral, yaitu model teori intelijensi dan konstruktivisme. Model intelijensi mencakup teori psikoanalitik dan teori pembelajaran sosial. Sigmund 1933 merupakan tokoh kunci teori psikoanalitik yang telah banyak menggeluti penelitian tentang perkembangan moral. Kajiannya didasarkan pada hipotesis ide, ego, dan superego yang berfungsi secara bersama-sama untuk mengendalikan perilaku agresif dan naluri seks. Selanjutnya, sebagai perbandingan, para penganut teori belajar sosial mendapat bahwa moralitas dipelajari melalui proses sosialisasi. Karena itu, perkembangan moral diartikan sebagai suatu proses dan melalui proses seseorang mengadopsi nilai-nilai dan perilaku diterima oleh masyarakat. Berikutnya, pada dasarnya, seseorang yang secara konsisten menginternalisasi norma dipandang sebagai seseorang yang bermoral. Para teoretikus itu menerapkan apa yang disebut pendekatan kantong kebajikan. Teori ini percaya bahwa seorang mencontohkan perilaku orang lain sebagai model atau taudan yang dinilai baik dan memiliki sifat-sifat tertentu atau yang menunjukkan perilaku landasan nilai yang diharapkan. Selanjutnya, pendidikan moral menurut kerangka teori tersebut berlangsung melalui proses pemodelan dan penerapan unsur pengukuh, termasuk penerapan operant conditioning. Operant conditioning adalah pemberian unsur pengukuh menyusul terjadinya respon yang diinginkan terhadap stimulus yang disampaikan. Proses ini dilakukan berulang-ulang sehingga makin erat hubungan perilaku sebagai respon terhadap stimulus. Perkembangan moral kognitif didasarkan 3 hal pokok. 2. Perkembangan Piaget. Sebagai orang pertama yang mempelajari perkembangan dari sebuah pendekatan kognitif moral, Piaget merumuskan sebuah model dan teori yang menekankan perkembangan kognitif pada anak-anak. Piaget mengidentifikasikan 2 kategori besar perkembangan moral, yaitu 1. Tahap ergonomi moralitas dan aturan memaksa. 2. Tahap otonomi moralitas dari aturan rasional. Selanjutnya, pada tahap heteronomi, seorang melandaskan perkembangan moral kepada kepatuhan searah, yaitu kepada penguasa seperti orang tua, orang dewasa, dan peraturan yang sudah mapan. Karena peraturan itu suci dan tak dapat diubah, seorang merasa berkewajiban untuk mengetahuinya. Benar dan salah biasanya dipandang sebagai hitam dan putih. Kebaikan dan keburukan dipandang dari aspek konsekuensi hukum. 2. Perkembangan moral
Kohlberg. Laurenz Kohlberg dalam kegiatan penelitiannya di Universitas Yale dan Universitas Harvard mengembangkan lebih lanjut teori Piaget, dan selama 30 tahun ia mencoba mengkaji bagaimana orang belajar dan mengembangkan moralitas. Kohlberg mengembangkan teori penetapan moral dan Piaget dan menyatakan bahwa pengembangan moral mengikuti satu pola dan bersifat universal, mengikuti urutan pentahapan yang diorganisasikan sebagai berikut. A. Tahap profesional terdiri atas 1. Tahap ke-1 yaitu tahap kepatuhan karena takut pada hukuman. Tahap kedua yaitu memahami peraturan untuk kepentingan sendiri karena yang lain berbuat demikian. B. Tahap konvensional terdiri atas tahap 1. Tahap 3 ditandai dengan perilaku baik sebagai bentuk reaksi sesuai dengan harapan orang dewasa. Tahap keempat, anak secara sadar mempertahankan sistem sosial dan keteraturan masyarakat. C. Tahap konvensional terdiri atas tahap kelima, anak melakukan kontrak sosial dengan lingkungannya sosialnya. Tahap keenam, perilaku anak didasarkan pada etika universal yang konsisten. 3. Aplikasi penalaran moral dalam olahraga. Isu sentral yang sering terjadi dalam kegiatan olahraga adalah banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik oleh atlet, pelatih, maupun masyarakat luas. Perilaku tersebut ada yang sudah direncanakan sebelumnya, ada yang spontan karena tidak dapat mengendalikan emosinya, ada pula yang dilakukan tanpa didasari dan tiba-tiba masuk ke dalam perkelahian massal dan sebagainya. Selanjutnya, berikut ini disajikan 3 sub bagian dari penalaran moral, yaitu 1. Sadaran untuk bermain sportif. 2. Mengetahui menilai berbuat. 3. Implikasi dalam praktik. Mungkin itu saya bisa bacakan. Terima kasih.